awal tahun ya, kita akan membahas mengenai lebih ke investasi ya, pengelolaan keuangan dan juga investasi pastinya ya. Nah, Ya. ini kita langsung ngobrol-ngobrol aja kali ya, soalnya kawan Raya pengen tahu menguak tentang seputar pengelolaan keuangan dan juga investasi nih. Kita mungkin bertanya dulu nih pertama ke Kak Tia ya, Kak Tia dari BRI Dana Reksa. Sebenarnya untuk mungkin buat teman-teman semua di sini mungkin yang ada resolusi awal tahunnya, tahun ini aku mau belajar investasi. Nah ini nih ya kan, kayak resolusinya pengen membuat keuangan menjadi lebih baik, lebih teratur, lebih punya simpanan jangka panjang gitu ya. Nah, tapi kan kalau buat berinvestasi itu kan ada yang namanya instrumen investasi. Betul kan ya, Kak? Nah, mungkin ini juga salah satu yang nggak boleh dilupain nih sama kawan raya semua. Sebenarnya instrumen investasi itu apa sih? Nah, oke, terima kasih Mas Ega untuk pertanyaannya. Baik, sebelum aku jabarin apa saja instrumen investasi, kita harus tahu dulu nih apa artinya instrumen investasi itu sendiri. Nah, investasi ini adalah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana yang kita punya pada periode tertentu dengan harapan akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi tersebut. Jadi jangan sampai kekayaan yang kita punya tuh tergerus sama yang namanya inflasi. Nah, inflasi itu apa? Inflasi itu tuh kenaikan harga barang setiap tahunnya ya. Misal kita dulu beli mie bakso tahun 90-an, itu kan harganya cuma 500 perak satu mangkok. Yes, murah banget Banget, ya. banget. Sekarang minimum kan saya beli di depan ya, minimum tuh paling murah 16.000. Paling Nah, kenaikan murah lagi ya. betul itu yang paling sederhana, mie sama bakso tanpa ayam-ayaman dan lain-lain itu minimum harganya 16.000. Nah, dari 500 perak ke 16.000 itu tuh kenaikannya udah berapa kali? Sekitar 32 kali lipat. Nah, itu yang namanya inflasi. Nah, di data kami besaran kenaikan inflasi itu setiap tahunnya sebesar 4,23%, naik terus. Setiap tahun harga naik terus. Maka dari itu kita harus cari nih investasi yang ada di angka inflasi itu sendiri agar kekayaan yang kita punya nggak turun terus tergerus sama inflasi. Nah, kalau misalkan di pasar modal itu ada instrumen investasinya ada 3. Yang pertama obligasi, yang kedua reksadana, yang ketiga ada saham. Yang pertama obligasi itu adalah surat utang bahwa investor tuh selaku pemegang obligasi telah minjemin uang kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Nah, investor itu akan mendapatkan bunga dalam setiap jangka waktu yang telah disepakati. Ada yang bulanan, ada yang 3 bulanan, 6 bulanan gitu. Jadi kalau misalkan punya obligasi, kita punya passive income setiap jangka waktu tertentu. Nah, yang kedua yang tadi saya sebutkan itu ada reksadana. Ini adalah instrumen investasi yang dikelola sama manajer investasi biar menghasilkan profit. Jadi kita cuman perlu memilih jenis reksadana sesuai profil resiko yang kita punya dan keuntungan dari reksadana tersebut. Yang nyari itu di manage sama manajer investasi. Nah, yang ketiga ada saham. Nah, ini adalah sertifikat yang nunjukin bukti kepemilikan nih atas perusahaan. Jadi misalkan aku punya saham Bank Raya, berarti salah satu yang punya Bank Raya itu aku gitu. Jadi kalau investasi di pasar modal itu yang tadi aku sebutin ya, obligasi, reksadana, dan saham. Berikut Mas Ega. Tuh ya, jadi memang yang namanya investasi itu banyak jenisnya gitu ya. Nah, Katia pengen tahu dong kira-kira jenis investasi yang tepat untuk kita itu kayak gimana sih? Karena kan kadang mungkin buat awal-awal itu kayak masih takut atau masih karena aku nggak tahu jadi ya udah deh apa aja deh yang penting investasi, apa seperti itu atau gimana? Nah, itu sebenarnya sih gimana profil resiko masing-masing ya. Ada yang profil resikonya ya udah pokoknya pengen dapet cuan, nggak apa-apa, yang penting yang penting dapet cuan walaupun ada konsekuensi rugi gitu kan. Itu kalau misalkan itu profil resikonya yang paling tinggi itu ada saham. Cuman kalau misalkan yang masih pemula itu ada yang namanya obligasi pemerintah. Itu dikeluarin sama pemerintah. Kenapa paling aman? Pertama yang ngeluarin pemerintah Indonesia. Insya Allah negara kita aman ya, kecuali nauzubillah
paling aman pertama karena dilindungi oleh undang-undang pemerintah, lalu dilindungi oleh pemerintah, dan setiap bulannya itu kita akan memiliki kupon dari obligasi seperti itu. Nah, lalu setelah obligasi pemerintah yang paling aman, lalu yang kedua ada reksadana pasar uang. Kalau reksadana pasar uang itu adalah reksadana yang cuannya itu atau imbal hasil, nah, return. Reksadana saham, reksadana yang lainnya seperti itu, Mas Ega. Nah, tuh berarti buat kawan Raya semua nih yang mau mulai berinvestasi, baru banget pengen kenal yang namanya dunia investasi, ya kita cari tahu dulu ya mengenai resikonya seperti apa, caranya gimana, apakah itu sesuai dengan kondisi keuangan kita gitu ya. Jangan sampai nanti main ikut-ikut aja bukannya cuan malah rugi gitu ya. Jadi harus pandai-pandai berinvestasi sesuai dengan kemampuan dan kondisi kita gitu ya, Kak. Nah, ngomong-ngomong masalah investasi, kadang ada juga nih kayak yang berpikir bahwa, aduh, aku milih dana darurat dulu atau investasi dulu ya, dua-duanya kan penting nih, dua-duanya harus tetap disiapkan gitu ya. Nah, itu kira-kira harus yang mana dulu sih? Mungkin kita ke Kak Alia kali ya. Oke, jadi kalau menurut aku memang wajib kita paling nggak nyiapin dana darurat dulu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena di kehidupan kita sendiri, segala sesuatu serba nggak pasti. Nah, dana darurat itu adalah dana yang disiapkan untuk ketidakpastian. Hal-hal yang tidak pasti itu biasanya kemungkinan terjadi itu cukup besar dibandingkan yang tidak. Dan ketika sesuatu hal terjadi, biasanya dana darurat itu dipakai untuk hal-hal yang darurat. Jadi biasanya memang bukan sesuatu yang kita inginkan. Nah, dana darurat ini adalah persiapan agar kita tidak sampai ketika keadaan darurat kita tidak bisa berbuat sesuatu. Karena hampir segala solusi atas kejadian darurat itu memang membutuhkan uang tunai. Nah, tapi ketika misalnya kita sudah menyiapkan dana darurat, 1 bulan biaya hidup, 2 bulan biaya hidup, kita bisa nih mulai sembari berinvestasi. Jadi menurut aku, selama kita masih mempersiapkan dana darurat itu, hal yang seharusnya kita persiapkan buat investasi adalah belajar banyak nih, Kak Ega. Karena sebenarnya investasi yang tepat itu bisa menghasilkan uang walaupun kita tidak aktif mengelola uang tersebut. Seperti yang tadi Kak Tia bilang ya, Tia, kalau dengan reksadana, obligasi, kedua investasi tersebut udah dikelola, bahkan obligasi sudah menjanjikan keuntungan yang pasti, ya, fix, bahkan ditanggung negara loh obligasinya. Tapi kenapa masih banyak yang takut, masih banyak yang nggak mau gitu. Justru menurut aku yang mencegah kita untuk mulai berinvestasi adalah ketidakpahaman kita. Kalau ternyata investasi yang tepat itu memang membutuhkan knowledge yang tepat gitu. Oke tuh, berarti bener ya. Pertama tuh knowledge-nya dulu harus mumpuni gitu ya dari tiap orang ya, supaya balik lagi jangan sampai salah langkah gitu ya. Nah, benar banget. Nah, kalau misalnya kita tahu ya bahwa 2023 yang lalu kan kita tuh sempat mengalami ya gejolak ekonomi global gitu ya, Kak ya. Nah, kira-kira nih Kak mumpung lagi awal tahun ini, kira-kira di 2024 ini itu ada peluang yang bagus nggak sih dalam memilih investasi gitu yang baik? Kira-kira ada tipsnya nggak sih untuk memilih investasi di awal tahun ini? Gimana nih Katia? Baik, kalau tahun 2024 tuh menjadi momentum penting ya untuk para investor, apalagi memasuki masa pemilu yang sebentar lagi di tanggal 14 Februari. Nah, ada kemarin capres, wapres, hasil jajak pendapat, rumor politik itu tuh sedikit banyak mempengaruhi volatilitas pasar ya. Nah, kalau misalnya dari pertumbuhan ekonomi yang membaik, angka inflasi yang mulai
terkendali. Juga Bank Indonesia kan diprediksi memangkas suku bunga acuan Iya. ya atau BI rate di tahun 2024 ini. Nah, kawan Raya kalau misalkan pengen pilih investasi yang resikonya tidak terlalu tinggi, bisa memilih untuk berinvestasi reksadana ya. Nah, kemarin kalau misalkan di data Desember 2023 seluruh kinerja reksadana itu berhasil mencatat kinerja positif. Contohnya yang paling tinggi itu kemarin ada reksadana saham itu menguat sebesar 0,68%, ada juga reksadana campuran yang naik 0,54% karena yang akhir tahun tuh ada dorongannya dari efek Santa Claus Rally pada akhir tahun. Lalu kenaikannya juga berlanjut juga nih karena fenomena Januari Effect. Nah, reksadana pendapatan ini cocok untuk teman-teman investasi di tahun 2024, apalagi di tahun pemilu karena reksadana pendapatan ini tuh adalah jenis reksadana yang mempunyai resiko rendah ke menengah. Tapi karena analis juga menilai tahun 2024 juga akan ada resiko pelambatan ekonomi secara global, kita juga harus waspada dengan tetap melakukan diversifikasi, misalkan reksadana udah deh 20% aja, terus atau obligasi 20%, pokoknya dibagi-bagi, misalkan nabung saham 20%. Nah, obligasi juga banyak banget ya, tahun ini tuh ada 8 obligasi loh yang dikeluarkan oleh pemerintah. Keluaran pemerintah ya. Betul. Cek juga di Instagram kami di @berry_dan_arsen_centang_biru itu ada jadwal BN, Tel, dikeluarkan tahun ini ada 8 macam. Sangat aman karena dilindungi oleh undang-undang yang tadi saya bilang. Terus setiap bulan juga ada kupon atau bunga dari obligasi. Lumayan banget. Kalau misalkan punya passive ya, misalkan kita gajian misalnya tanggal 25. Tapi tanggal 15 tuh ada yang masuk. Itu lumayan banget ya, Mbak Alia. Kayak berasa double gajiannya ya. Itu yang terjadi padaku. Jadi kayaknya udah bukan double lagi, katanya kayaknya triple sampai fourple kayaknya. Berasa tiba-tiba ada yang transferin gitu ya, Kak ya. Bener. Kayak ketiban duren jatuh ya kan. Wah, nggak nyangka dapet ya. Betul. Jadi teman-teman, aduh udah tanggal belasan nih, sedangkan aku ada yang masuk gitu kan, itu dari obligasi, itu beneran kejadian dari aku. Maksudnya udah nggak bisa jajan gitu kan teman-teman aku, karena tanggal 25 tuh masih jauh gitu kan, aku tanggal 15 baru ada yang masuk. Udah gajian, iya. Katia tanya dong, boleh nggak kalau buat kita nih yang tertarik untuk investasi obligasi, itu mulainya dari nominal berapa ya? Kalau kan SBN retail itu sangat terjangkau banget, Kak. Minimum dari 1 juta rupiah aja. 1 juta ya? 1 juta. Tuh. Bisa. Gimana, Kak? Enggak, aku nanya nih, kalau Katia sendiri gitu, lebih seneng obligasi kah, atau reksadana kah, atau saham kah nih? Kalau misalnya gitu ya, Katia nih newbie banget gitu. Nah, kalau misalkan aku pribadi ya, aduh jadi curhat dong. Oh boleh dong, pengen tahu juga. Pengalaman, ya kan? Share pengalaman. Karena aku nggak akan sempet sih buka portofolio terus ya. Kan ada teman-teman yang, janjian beli saham ini, kita jual sorenya gitu kan. Terus karena ada analis gitu, teman-teman kita analis yang handal melihat saham. Tapi aku kan nggak sempet ya Kak, jadinya aku ya udah obligasi aja, orang tanggal 15 lumayan banget itu kan ada pemasukan. Nah lalu ya itu sekitar lumayan banyak sih kalau aku di obligasi. Lalu selanjutnya itu reksadana itu aku nggak buka-buka. Tapi aku misalkan udah 1,5 tahun aku buka, terus oh my god bisa beli handphone gitu. Jadi kalau reksadana tuh jadi nggak aku buka-buka gitu, tapi emang obligasi memang aku peruntukkan untuk masukan tambahan. Jadi kan tujuan investasi beda-beda ya, ada untuk menabung. Kalau Kak Ega sendiri suka investasi apa nih Kak Ega? Kebetulan banget ya ngomong-ngomong masalah obligasi, baru banget kemarin aku ngobrol nih ya sama direkturnya dari Bank Raya gitu ya. Dia ngasih saran bahwa coba obligasi deh, katanya gitu. Katanya kalau misalnya mau nyubi coba deh obligasi, karena kalau obligasi gitu kan
istilahnya keuntungannya itu sudah tetap katanya gitu. Maksudnya Mm-mm. resikonya sangat kecil banget. Oh, oke. Tertarik juga nih kayaknya nih buat belajar investasi di obligasi gitu ya. Gitu sih. Nah, masalah dari kita ngomongin tentang investasi kan banyak banget ya macamnya segala macam. Tapi balik lagi nih, kalau kita nggak disiplin, apakah itu akan jadi cuan? Nah, itu nih. Gimana sih cara kita supaya tetap disiplin dalam mengelola keuangan dan juga berinvestasi itu gimana sih? Karena kan kadang orang itu hanya semangat di awal nih, ya kan? Wah, semangat di awal itu kesininya, ah, gue lagi nggak ada nih, ah, lagi nggak ada budgetnya gitu, lagi kepake Hmm. nih gitu. Ya. Nah, itu gimana sih, Kak? Kak Lia kali Oke. ya, Iya, boleh? iya, iya. Jadi emang ya biasanya nih sama lah kayak tahun baru resolusi gitu. Pengennya Yes. kaya, pengennya kurusan, Ya. pengennya makan sehat gitu. Belum lewat 2 minggu udah lulus sudah ya tuh semua pertahanan. Jadi aku selalu bilang, coba deh mulai dari goals kamu tuh apa? Kenapa kamu harus investasi gitu? Nah, kalau digituin kita baru ngerasa. Karena banyak yang akhirnya investasi pun tidak dipantau karena ikut-ikutan tren aja. Yang ada mereka merasa kok saya malah nggak cuan ya investasi. Tapi ketika kamu menerapkan tujuan kamu dengan baik, benar, ditambah sabar dan disiplin alias sadis ya, Hmm. kamu bisa menghasilkan cuan. Tapi yang pertama kamu memang harus membangun sistem. Contoh, nabung di bank raya, auto debit langsung. Misalnya 500.000 setiap bulan langsung auto debit ke rekening dana nasabahnya BRI Dana Reksa, ya kan? Dari situ udah kebiasaan kita nggak nyisain tapi kita menyisihkan, oke? Karena punya investasi itu yang pertama kita harus punya tabungannya. Kalau nggak ada duitnya, apa yang mau diinvestasikan, ya kan? Yang kedua, jangan pernah investasi ikut-ikutan, oke? Jujur ya, sepanjang 2023 gitu, aku tuh selalu menyarankan klienku, terutama buat para karyawan, karyawati, dan ibu-ibu yang baru jadi ibu, itu udah pasti obligasi. Kenapa? Karena rata-rata mereka tidak punya waktu untuk aktif monitoring. Yang kedua, kebanyakan dari mereka memang belum paham dunia investasi. Jadi, obligasi itu menjadi pilihan yang sangat enak. Ditambah, ya kan, surat berharga negara alias obligasi negara ini udah ketahuan jatuh temponya kapan. Jadi, terutama buat ibu-ibu yang nyiapin dana pendidikan sekolah, ini udah paling tepat, ya kan? Nggak naik turun, deg-degan, dan seperti tadi kata Katia, tanggal 15 dikirimin uang tambahan, didiemin aja, kita fokus kepada aktivitas kita sehari-hari, rekeningnya bertambah. Oke? Terus misalnya mau reksadana ataupun saham. Nah, ini kita juga harus melihat kapasitas diri kita nih. Apakah kita tahu knowledge-nya udah cukup gitu. Karena menurut aku lumayan beresiko ya untuk saham. Yang kedua gitu, apakah kita bisa melakukan aktif monitoring? Kalau misalnya kita belum, lebih baik jangan. Karena menurut aku saham itu paling tidak memang harus dipantau. Seperti itu Kak Ega. Luar biasa. Lengkap banget ya. Jadi benar-benar step by step apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita cari tahu dulu tentang investasi itu udah lengkap banget tadi udah Hmm. dijelaskannya luar biasa banget. Nah, ini mungkin buat kawan Raya di sini yang lagi pada nonton boleh banget nih kalau misalnya mau tanya langsung ke Kak Alia atau Katia itu bisa banget langsung aja di typing aja di kolom komentar nanti siapa yang beruntung itu bisa langsung dijawab oleh Katia atau Kak Alia ya. Mungkin di sini ada yang udah tanya belum nih? Sudah ada sebentar ya. Kita cek dulu apakah sudah ada kawan Raya di sini yang bertanya? Belum ada ya? Belum. Sudah ada?
Oh, ada. Oke, baik. Kita bacain ya. Dari Ed Fairnan. Untuk Kak Alia, Kak, aku ada hutang KPR. Baiknya aku lunasin KPR dulu secepatnya, baru aku ajuin kredit usaha atau kredit KPR jalan, dan cicilan untuk usaha juga jalan. Katanya gitu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, ini diposisikan aku tidak begitu tahu ya kondisi keuangannya. Jadi pilihannya ini mau lunasin KPR dulu atau Betul. mulai cicilan untuk ambil usaha. Kalau Mm-mm. aku pribadi, aku akan memastikan dulu rumahku lunas. Oke, Hmm. karena yang namanya cicilan usaha ini akan menambah hutang. Yes, Ada hutang KPR, ada hutang cicilan. cicilan. Oke. Ya, ada cicilan usaha. Oke. Di awal tadi kita udah belajar tentang ketidakpastian. Yang namanya usaha ini ada ketidakpastian. Ada 50-50% chance kamu bisa sukses, kamu bisa gagal. Tapi untuk memulai usaha ini paling tidak butuh 1 sampai 6 bulan modal di depan, ya kan? Hmm. Jadi lebih banyak ketidakpastian. Oleh karena itu, kalau aku jadi kamu, aku akan bersabar melunasi cicilan KPR-ku, baru memulai ambil cicilan usaha. Kenapa aku bisa bilang gitu? Biasanya kebanyakan hutang itu membuat kita kurang fokus dan akhirnya rada-rada insecure. Gitu jawabanku. Itu berarti balik lagi sesuaikan juga dengan kapasitasnya juga ya Kak. Iya, Kalau kadang mungkin siapa tahu Kakak KPR-nya Kak Fairnan ini KPR-nya bisa lunas, usahanya juga bisa cicil iya, gitu ya. Kita kan nggak tahu ya. Jadi nggak balik tahu lagi untuk juga. Kak Iya, Fairnan ya, Kak Kak Fairnan untuk Fahir. sesuaikan dengan kapasitasnya Kak Fairnan ya. Mm-mm. Nah, tadi kita udah ngebahas tentang apa namanya return ya, gimana caranya supaya dari investasi itu kita bisa dapat cuan gitu ya. Nah, buat Kak Tia kali ya, Kak, ada nggak sih Kak, gimana sih tipsnya gitu ya biar karena kan orang kadang nih ya, buat orang awam tuh kayak belum mulai investasi udah mikirin ah pasti untung gitu kan, udah mikir ah pokoknya gue harus untung gitu, gue nggak mau nyobain investasi ini kalau nggak untung nggak mau gitu kan, pasti orang tuh bawanya udah untung 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 aja gitu, padahal kan ada proses di balik itu kan sebenarnya ya. Nah, ada nggak sih Kak tipsnya agar investasi di saham itu bisa mencapai return ke kitanya gitu? Baik, kalau misalkan investasi saham tapi pengen return dan untuk pemula Pemula. itu cocok banget kalau misalkan pakai fitur yuk nabung saham di aplikasi Bright. Jadi Wih. tinggal tentuin kuantitas slotnya mau ditabung berapa, terus tentuin tanggal jadwal menabung. Misalkan pada saat gajian tanggal 25, kamu tentuin aja tanggal di situ. Di fitur yuk nabung saham, maka otomatis akan ditarik tuh dari rekening dana nasabah kamu sesuai jadwal yang udah ditentukan. Nah, misalkan teman-teman tuh nabung saham, misalkan aja ya saham BBRI yang fundamentalnya sudah teruji bagus. Nah, kalau misalkan dilihat kita kan, misalkan kita lihat aja nih contoh yang cuan aja ya, ini sebagai contoh. Saham BBRI kan sudah dari zaman IPO tahun 2003 itu udah naik sebanyak 61,5 kali lipat. Jadi kalau misalkan teman, ini Wow. dia gede banget. Nah, kalau 6.100% misalkan Ya. loh itu. 61 kali lipat. Tuh, ini lebih enak ngomonginnya pakai uang nih, Katia. Jadi, kalau kamu punya 10 juta aja ya kan, di tahun berapa tadi Katia? 2003 pas IPO. Pas IPO, berarti 21 tahun kemudian udah jadi 610 juta. Nah, enak kan kalau ngomonginnya pakai uang? Nah, ini nih yang bikin orang jadi kepengen berinvestasi karena wah, dapat sekian gitu ya. Tapi balik lagi harus Hmm. disiplin loh ya. Dan investasinya itu harus memang di saham yang tepat ya. Betul. Yes, Nah, ini benar. teman
aku pengen investasi, pokoknya nggak mau tahu pengennya saham. Nah, kalau misalkan saham dan pengen cuan, itu jangan lupa teman-teman harus cari saham yang blue chip. Yes. Nah, saham blue chip itu saham yang perusahaannya reputasinya baik, minimal dalam skala nasional ya. Lalu kualitas kesehatan finansialnya juga sudah Keuangannya baik. bertahun-tahun, misalkan udah ratusan tahun, seperti yang tadi saya sebutkan gitu kan. Jadi walaupun perekonomian global lagi dalam kondisi nggak baik, ke kondisi apa namanya kesehatan finansialnya juga masih aman-aman aja. Jadi pilihlah saham yang blue chip, Yes. jangan sampai terbawa apa namanya berita, apalagi saham gorengan bakalan naik nih gitu kan. Misalkan kamu cari cuan dari investasi saham, udah sedikit itu. Nah, luar biasa ya. Nah, pas banget nih ngomong-ngomong masalah investasi gitu ya. Nah, jangan lupa nih teman-teman semua juga, kalau misalnya mau berinvestasi, simpan uangnya di mana? Di Bank Raya dong pastinya. Karena akan ada apa? Dan nanti kita itu banyak fitur-fitur ya. Salah satunya adalah fitur saku pintar yang tadi kalian sempat bilang auto debit. Nah, buat kalian jadi yang mau disiplin, pertama harus disiplin dulu ya. Disiplin untuk menabung itu langsung bisa aja gunakan saku pintar sebagai fitur atau alat bantu kalian untuk mencapai goals dari keuangan kalian. Nah, itu dia. Nah, mungkin ini kita karena udah mencapai 19 jam berapa sih? Jam 19:12, 1 menit lagi ya, 1 menit terakhir. Mungkin kita akan langsung ke penutupan aja kali ya. Kak, kira-kira ada tips yang bisa di-share nggak nih ke kawan raya semua mengenai dunia pengelolaan keuangan dan juga investasi? Mungkin dari Katia dulu ya. Baik, terima kasih Mas Edi. Seperti yang tadi Kak Alia sebut, ke otakku itu harus sadis ya. Sabar dan disiplin. Ya, walaupun teman-teman pada beli misalkan KFC dan lain-lain, atau beli steak dan lain-lain, tapi kita kalau misalkan tujuan masa depan kita tuh apa, goal kita apa, kita sadis ya Mbak Alia. Ya, betul. Tadi ke depan yang harus Oke, terima kasih. Dan untuk kalian gimana Kak? Ada tips nggak nih Kak buat kawan-kawan semua? Oke. Tips yang pertama, beranikan diri kamu untuk berinvestasi. Oke. Investasi itu memang ada risikonya, tapi hidup kamu akan jauh lebih beresiko kalau kamu tidak belajar investasi. Oke. Start small, build your knowledge, ya kan? Dan nyemplung aja. Kalau kamu takut gagal, kamu nggak akan pernah bisa berhasil investasi. Dan jangan lupa langsung deh tuh ke Bank Raya sama ke BRI Dana Reksa. Wih, luar biasa. Terima kasih banyak Katia dan Kalia atas waktunya buat ngobrol-ngobrol nih sama kawan raya semua dan hadir di acara Inspiraya ini. Terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama Kak Ega. Thank you juga Katia. Iya, lain waktu. Terima kasih. Nah, buat kawan raya semua, terima kasih banyak udah nonton Inspiraya dari tadi. Jangan lupa saksikan Inspiraya setiap hari Kamis jam 7 malam, yang pastinya di channel IG-nya Bang Raya ya. Terima kasih banyak, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Ega mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.